wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Aprilianti dari program studi Diploma 3 Kebidanan semester 4, mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan memberitahu kalian tentang alat kontrasepsi pil. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu, mari masuk, silahkan duduk. Perkenalkan Bu, saya Bidan Herlina. Ada yang bisa saya bantu Bu? Mohon maaf Bu, dengan Ibu siapa? Nama saya Rina Bu. Oh, Ibu Rina. Ibu sekarang umurnya berapa tahun Bu? Umur saya 23 tahun. Untuk alamatnya sekarang tinggal di mana ya Bu? Ya tinggal di Cikarang Bu. Maaf, sebelumnya Ibu pernah ber-KB? Sebelumnya saya belum pernah ber-KB. Jadi saya sebenarnya pengen KB pil, tapi saya belum mengetahui jelas tentang informasi tentang KB pil Bu. Boleh dijelaskan? Sebelumnya Ibu belum pernah ber-KB dan saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang KB yang Ibu maksud, yaitu KB pil ya Bu. Sebelumnya, memangnya kenapa Bu Ibu mau KB pil? Bu, saya baru saja menikah 1 minggu yang lalu. Saya ingin menunda kehamilan kurang lebih 1 tahun. Terus juga saya baru selesai head Bu kemarin dan belum melakukan hubungan seksual. Saya ingin KB pil soalnya saya takut disuntik dan takut dilakukan pembedahan. Mekanisme kerja KB pil tersebut, yang pertama menekan ovulasi, yang kedua mengurangi transport sperma di bagian atas saluran genital, tuba Fallopi, yang ketiga mengganggu pertumbuhan endometrium sehingga menyulitkan proses implantasi. Yang keempat, memperkental lendir servis sehingga mencegah penetrasi sperma. Kemasan pil tersebut ada 2 macam, yang pertama untuk 21 hari dan yang kedua untuk 28 hari. Manfaat kontrasepsi, yang pertama, efektivitasnya tinggi jika diminum setiap hari secara teratur. Yang kedua, segera efektif jika dimulai di hari yang sesuai pada siklus menstruasi. Yang ketiga, selama tanpa sehat, pada saat penggunaan tidak perlu periksa dalam. Yang keempat, tidak mengganggu hubungan seksual. Yang kelima, efek sampingnya sedikit. Yang keenam, nyaman dan mudah digunakan. Yang ketujuh, penghentian penggunaannya dapat dilakukan setiap saatnya, seperti darah menstruasinya lebih sedikit, kemudian mengurangi nyeri pada saat menstruasi, kemudian mengurangi insiden kanker ovarium dan endometrium, kemudian mengurangi insiden tumor jinak payudara dan kista ovarium. Juga mencegah kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik dan melindungi dari berbagai penyakit radang panggul. Kerugiannya yang pertama sangat tergantung dari ketaatan ibu meminumnya atau mengonsumsinya, apakah setiap hari atau tidak. Kemudian sering timbul rasa mual, pusing, payudara terasa kencang, sakit kepala. Kemudian kealpaan dapat meningkatkan kegagalan metode kapil ini. Kemudian kesuburan tidak segera pulih jika penggunaan dihentikan. Juga jarang sekali terjadi efek samping. Kemudian harus adanya jaminan kecukupan pasokan ulang segera tersedia dan mudah diperoleh. Kemudian tidak melindungi ibu dari penyakit-penyakit menular seksual seperti HIV. Hanya pemakaian KB pil ini dapat digunakan setiap saat bila ibu yakin bahwa ibu tidak hamil, kemudian hari ke-1 sampai ke-7 siklus menstruasi. Bagaimana? Apakah ibu sudah memahami apa yang saya jelaskan tadi? Apa ada yang ditanyakan Bu? Oh, seperti itu ya Bu.
Baik Bu, saya sudah mengerti, sudah memahami tentang KB PIL. Coba kalau misalkan Ibu sudah paham, Ibu bisa ulangi apa yang saya jelaskan tadi. Boleh sedikit demi sedikit yang Ibu pahami. Jadi untuk kemasan pil tuh ada yang 21 hari dan 28 hari ya Bu. Terus mekanisme kerjanya yang pertama, ingatnya untuk mengentalkan lendir vagina sehingga sperma dapat dicegah atau sehingga sulit penetrasinya. Efektivitasnya tinggi kalau saya minum secara teratur, kemudian tidak mengganggu hubungan seksual, terus tidak nyeri pada saat haid atau mengurangi. Kemudiannya banyak juga ya Bu, yang saya ingat kalau misalkan saya lupa bisa menyebabkan kegagalan atau bisa menyebabkan kehamilan. Kemudian tidak melindungi saya dari penyakit menular seksual, contohnya HIV ya Bu. Kemudian pada pemakaian pertama sering timbul pusing, mual, kemudian ada bercak-bercak darah. Itu hal yang normal ya Bu. Ibu sudah memahaminya. Saya siapkan terlebih dahulu ya Bu untuk KB pilnya. Berikan pil kepada Ibu ya Bu. Jadi yang pertama, Ibu minum pil 1 setiap hari dan dilakukan pada waktu yang sama setiap harinya. Misalkan sebelum tidur jam 8 malam, besoknya jam 8 malam juga ya Bu. Kemudian minum pil 7 hari pertama pada hari pertama hingga hari ke-7 menstruasi untuk kemasan 28 hari, dan mulai dengan pil pertama dari kemasan baru untuk siklus berikutnya. Ibu terjadi muntah 30 menit setelah minum pil, ganti atau minum pil baru dari kemasan baru, atau gunakan pelindung ganda atau kondom bila akan segera melakukan hubungan seksual. Kemudian teruskan pil kontrasepsi yang masih ada. Ibu lupa meminum sebutir pil, minumlah pil yang terlupa segera setelah ingat. Meskipun ini berarti bahwa Ibu minum 2 butir pil sehari. Kemudian jika Ibu lupa minum 2 butir pil atau lebih, harus minum 2 butir pil setiap hari sampai kembali lagi ke jadwal semula. Kemudian gunakan lagi perlindungan ganda atau kondom jika Ibu akan melakukan hubungan seksual selama 7 hari. Kemudian jika Ibu tidak menstruasi sebanyak 2 periode atau lebih, anjurkan Ibu untuk melakukan uji kehamilan di klinik. Adanya rasa mual, pusing, kencang pada payudara, sakit kepala, perdarahan, bercak merupakan hal yang umum dan normal terjadi pada siklus menstruasi penggunaan pil, dan akan normal kembali dalam waktu 2 atau 3 hari. Risiko tinggi terhadap penyakit menular seksual, maka gunakanlah pelindung ganda seperti kondom. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Kasih kembali Bu. Saya pamit pulang terlebih dahulu ya Bu.